Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kita ini bangsa yang luhur. Memang asalnya yang dari peradaban itu dari kita. Seperti satu contoh, ada seorang peneliti, dia dokter yang membuat buku Eden in the East, Stephen Oppenheimer, mengatakan bahwa asal DNA itu dari sini. DNA itu asam deoksiribonukleid, unsur-unsur yang membentuk tubuh manusia. Terus ada lagi Arisio Santos yang meneliti bahwa Atlantis itu ya di sini. Nah, ketika saya meneliti Gunung Padang itu saya membentuk tim yang namanya tim terpadu riset mandiri. Nah, di sana itu diteliti sampai Gunung Padang itu ternyata setelah di carbon dating itu luar biasa. Itu 15 meter dari permukaan itu di atas 20.000 tahun sebelum Masehi. 15 meter dari permukaan itu di atas 20.000 tahun sebelum Masehi. Terus ke bawah lagi kan membangun itu dari bawah, bukan dari atas. Pasti lebih tua lagi. Dan di Gunung Padang itu di tomografi dan sebagainya, di dalamnya itu ada apa dan sebagainya itu kelihatan semua. Mulai 80.000 tahun sebelum Masehi. Jadi begini, ketika saya meneliti Gunung Padang, ketika saya meneliti peradaban-peradaban yang ada di Nusantara ini, Nusantara itu bahasa Lemuriannya. Nuzan itu artinya orang-orang kepulauan, Zentra itu orang-orang yang ascending atau meningkat. Ra itu adalah bersama Sang Maha Pencipta dan Maha Menjadikan dan semesta universe. Jadi orang-orang dulu mengenalnya itu dengan nama Nusantara, yang sekarang menjadi Nusantara. Ada yang mengatakan itu Nusa Antara, yang mengatakan itu Nuswantoro, yaitu silahkan deh. Tapi saya ambil dari sejarah Lemurianya. Jadi begini, ketika saya menemukan prasasti Lemuria yang ada di Garut, di Gunung Sadahurip, itu ada suatu bahasa yang mengatakan bahwa bahasa Lemuria, Anjana Gavida Hyangga, Avatara Maninggarungga, Sadubala Arya Dumida, Zakala Madigwara Zena. Semuanya itu, manusia itu adalah gerbang dari Sang Maha Menjadikan dan Sang Maha Pencipta. Jadi kita itu adalah gerbangnya. Dan itulah sumber dari semua kebijaksanaan, kekuatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan semua yang dibutuhkan oleh planet ini. Di sanalah manusia sebagai khalifah fil ard yang sebenarnya. Itu prasasti yang saya dapat, saya gali sendiri di sana. Ketika manusia itu sudah bekerja sama dengan universe atau semesta lah yang akan memberi petunjuk pada kita. Bagaimana cara membaca, bagaimana cara kita membuat karya nyata dari bacaan itu. Selama ini banyak orang membaca, tapi orang itu hanya membaca hurufnya, tidak membaca maknanya. Sehingga orang itu tidak menjadikannya apa-apa. Akhirnya hanya hafalan saja. Akhirnya hanya itu sekedar tulisan-tulisan yang hanya indah dipandang. Dan seolah-olah bahwa itu ada filosofi yang baik untuk kesadaran saja. Padahal di balik itu ada teknologi yang luar biasa. Kalau penemu gitu kan, saya penemu. Makanya sampai sekarang saya bisa bikin teknologi-teknologi yang terus berkembang. Semestalah guru yang paling bisa dipercaya. Sebetulnya semesta itu selalu memberikan petunjuk pada kita apabila kita mau membuka diri. Karena selama ini manusia itu tidak diajarkan caranya bagaimana bersatu dengan semesta. Makanya saya mengajarkan suatu trik atau cara yang namanya profiling universe. Bagaimana kita bersatu memprofile universe ini. Nah, saya bikin training untuk melatih itu. Nah, caranya bagaimana kita mengikuti pola-pola universe yang ada di semesta ini. Jadi tubuh kita itu semua adalah detektor universe. Kita tidak memunculkan detektor universe-nya itu. Nah, itu harus dibantu. Karena selama ini kan bingung kalau misalnya saya jelaskan seperti ini. Harus sambil praktek, tapi harus langsung. Harus secara langsung, kita bergerak secara langsung. Dan kita akan mengajarkannya secara kontak dengan universe secara langsung. Kalau secara begini paling teori doang. Kita langsung mengajarkan semuanya untuk bersaksi, untuk memprofiling universe ini, berbicara dengan semesta ini. Karena semua petunjuk-petunjuk yang benar-benar objektif dan menjadi karya nyata dan benar-benar kuat untuk merubah segala sesuatu yang ada di semesta ini adalah semesta itu sendiri. Karena kita akan berbicara tentang jauh ke dalam diri dan jauh ke luar juga.
Kita mengenal dulu diri sendiri, kita mengenal yang lain. Kita ke dalam dulu, barulah kita keluar. Nah, setelah kita mengenal dengan diri, kita akan mulai berbicara dengan university. Kita merasakan dulu saja pergerakannya. Mungkin kita bisa merasakan bagaimana sih sebetulnya nulis-nulis ini benar-benar bergerak, begitu kan. Kenapa sih ada yang namanya gravitasi? Kenapa planet ini bisa mengikuti terus berotasi dengan matahari? Ada orbitnya dan sebagainya. Yang mempertahankan orbit ini apa sih? Energi apakah itu? Nah, kita bisa merasakan energinya. Nanti kita bisa merasakan energinya. Karena di tubuh kita pun ada energi itu. Tinggal bagaimana kita mulai menguatkannya. Karena tubuh manusia itu ada yang ngeblok. Nah, dari dulu teknologi kita itu, leluhur kita itu sudah sangat luar biasa. Hanya teknologi yang tinggi itu tidak terlihat. Misalnya nanoteknologi. Nanoteknologi yang bisa mengakselerasi sel mitokondria manusia sehingga bisa menjadi lebih kuat. Itu orang mengenalnya hanya sebagai pusaka-pusaka saja. Oh, ini jimat, oh ini pusaka. Betulnya itu ada nanoteknologinya di dalam yang bisa mengakselerasi sel mitokondria manusia. Sehingga manusia itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi hebat dari sana itu. Harus cocok dengan DNA-nya, makanya ada passwordnya yang orang sebut itu dengan mantra. Nah, tapi masalahnya itu harus cocok dengan DNA-nya. Kalau misalnya DNA-nya tidak cocok, mantranya juga tidak akan bisa. Ketika dipegang, dia akan bereaksi pada orang tersebut. Nah, sampai sekarang kan jarang yang begitu. Akhirnya dimunculkanlah yang palsu-palsunya. Nah, reaksinya dia akan mampu langsung berakselerasi dengan sel mitokondria. Hanya orang tersebut yang bisa merasakan, tergantung dari fungsi nanoteknologinya tersebut. Nah, kejayaan bangsa kita yang sebenarnya, yang sudah gemah rebah loh jinawi sejak dulu, yang orang-orang luar itu datang pada kita. Nah, begini, sejak dahulu kita itu sudah gemah ripah loh jinawi. Semuanya sudah lengkap, semua sudah silih asah, silih asuh, silih asih dan sebagainya. Semua sudah sejajar. Semua sudah tidak ada lagi jarak antara satu orang dengan yang lain. Tidak ada yang namanya hierarki. Karena semuanya bekerja sama. Dan semuanya itu mandiri. Ngeblok namanya bakteri purba, namanya bakteri klad. Di sel mitokondria manusia itu ada satu bakteri purba yang namanya klad. Nah, bakteri itulah yang pelan-pelan kita kikis sedikit demi sedikit sehingga kita akan menjadi manusia yang sebenarnya. Nah, setelah itu, semua yang belajar ini tuh sudah bisa merasakan sendiri. Karena setiap manusia pada fitrahnya itu bisa. Membaca itu bukan hanya membaca sekedar membaca tulisan, tapi dia benar-benar membaca, mempelajari semuanya secara mendalam. Karena semestalah petunjuk yang sebenarnya. Yang dialami adalah frekuensi. Jadi kita bisa mengikuti frekuensi dari semesta itu. Ikuti saja kemana. Seperti kita mencari yang namanya peradaban-peradaban yang ada di bawah tanah. Setiap manusia itu punya petunjuk. Setiap manusia itu ada unsur tanah, unsur air, dan sebagainya. Dan semua terkonek dengan semesta. Seperti kita mencium baunya ikan peda atau ikan asin. Nah, kita kan penciuman kita bisa membedakan, oh ini ikan asin. Dari mana sumbernya? Begitu. Hanya ini bedanya frekuensi. Nah, akhirnya saya ikuti terus, akhirnya ketemu. Kemudian seperti di Bali. Di Bali kita bisa menemukan banyak tempat-tempat yang memang energinya sangat kuat. Kemudian di Jawa Barat juga. Ke Mesir juga saya sampai ke sana. Kemudian ke Jepang, ada suatu tempel dan sebagainya. Kita menemukan sumber energinya di mana dan sebagainya. Jadi saya memang keliling dunia. Karena tugasnya ya untuk kemana-mana itu. Homo erectus itu begini, cerita tentang Homo erectus itu masih kontroversi sampai sekarang. Pertanyaannya kenapa Homo erectus itu saya ditemukan satu atau dua di satu tempat. Tidak ada kuburan massal yang namanya Homo erectus. Seperti Pithecanthropus, Paleojavanicus dan sebagainya, itu yang ditemukan di Jawa. Beda dengan Ursus miligensus atau yang namanya kera. Nah, beda lagi dengan yang namanya ras-ras yang lain yang namanya homo-homo itu. Nah, jadi sebetulnya manusia itu luar biasa di sini. Kenapa? Manusia seperti kita dengan yang namanya Homo erectus itu seolah-olah ada missing link. Sampai sekarang penyambungnya kan belum ditemukan ya. Coba tanya ke mereka, kenapa ini masih di sini? Kenapa ini begini? Bagaimana kalau sebetulnya Homo erectus itu bukan dari sini, luar?
Karena manusia sendiri kan bukan penduduk asli planet bumi, kan didatangkan ke sini. Manusia sendiri adalah alien. Kita ini Homo sapien. Itu didatangkan juga kan. Homo sapien itu kita. Kita ini yang Homo sapien. Ada Homo erectus dan Homo sapien. Nah, Homo sapien itu yang seperti Pithecanthropus erectus dan sebagainya. Ada Homo sapien seperti kita yang sudah berubah menjadi seperti ini lah. Kita ini ganteng-ganteng dan sebagainya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.